anak-anak Indonesia yang hebat, bertemu lagi dengan saya Siti Nurhijriyanti di pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, untuk kalian yang baru aja gabung, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dulu karena subscribe itu gratis. Dan setelah tonton video ini, kalian wajib banget tekan tombol like-nya dan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video saya selanjutnya. Dan jangan lupa share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Masih di pembelajaran bahasa Indonesia kelas 8 bab mengembangkan kegemaran membaca ya. Untuk kalian yang belum tonton video saya selanjutnya sebelumnya harus tonton dulu ya, karena itu relate dengan video pembelajaran kali ini. Langsung aja kita ke tujuan pembelajaran di video kali ini. Nah, tujuan pembelajarannya, kalian setelah menonton video ini dari awal sampai akhir, kalian sebagai siswa diharapkan mampu menemukan unsur kebahasaan dan menelaah unsur buku fiksi dan non-fiksi. Nah, untuk kalian yang gemar membaca itu tentunya bukan hanya sekedar untuk mendapat informasi kan. Nah, kira-kira apa sih yang kita dapatkan ketika kita membaca? Nah, membaca juga ini bisa menemukan hal yang tidak kalah menarik, misalnya tentang diksi atau pilihan kata yang digunakan dalam bacaan tersebut. Nah, materi unsur bahasa yang akan kita bahas kali ini salah satunya adalah diksi dan ragam bahasa yang khas. Nah, contoh dari diksi nih, kalian pasti sering banget membaca kalimat yang tidak kalian pahami atau kalimat yang lebih menyentuh dibandingkan kalimat-kalimat yang lain. Contoh katanya atau diksi yang menggunakan beragam kata khas. Itu seperti melihat. Nah, melihat ini jarang digunakan. Banyak yang lebih menggunakan memandang, menyaksikan. Nah, itu pilihan kata agar pembaca bisa lebih tersentuh ketika membaca bacaan tersebut. Nah, contoh lainnya lebih menggunakan kata sesak dibandingkan kecewa gitu, atau yang begitulah pokoknya kata. Unsur bahasa yang kedua adalah ungkapan. Nah, ungkapan ini apa? Emang berbeda dengan tadi yang saya jelaskan? Beda dong. Kalau tadi itu kan diksi atau pemilihan kata ya, jadi katanya. Nah, kalau ungkapan ini bisa berbentuk kalimat. Nah, ungkapan itu apa sih? Ungkapan adalah kata atau kelompok kata yang bersusun tetap dan mengandung makna kiasan. Contohnya, makna kiasan itu kan makna yang tidak sebenarnya. Contoh katanya lapang dada, berat hati, atau ringan tangan. Nah, lapang dada ini bukan dalam artian sebenarnya dadanya begitu lapang ya, atau ringan tangan itu bukan dalam artian sebenarnya tangannya begitu ringan, tapi ringan tangan itu mudah menolong gitu. Atau lapang dada itu sabar artinya. Itu makna dari ungkapan. Kemudian unsur bahasa selanjutnya adalah penggunaan frasa adjektif. Nah, adjektif ini frasa nomina. Nomina itu kata benda. Jadi frasa adjektif ini frasa yang menjelaskan kata benda. Biasanya maknanya atau kata yang digunakan itu lebih ke makna lebih gitu, lebih dan sangat. Nah, contohnya itu bisa kalian lihat di buku paket bahasa Indonesia kelas 8 halaman 254 di kegiatan 9.8. Di situ ada perintah soal secara berdiskusi buktikanlah bahwa frasa di bawah ini bersifat adjektif. Nah, ini adalah contoh-contoh frasa adjektif seperti sunyi senyap. Sunyi senyap itu kan kata bendanya sunyi ya. Nah, senyapnya ini menjelaskan kata sunyi tersebut. Jadi sunyi senyap artinya sangat sunyi gitu, sunyi sekali. Kemudian ada halus sekali ya, itu berarti kata bendanya halus sekali, itu untuk menjelaskan kata halusnya. Begitu kusam berarti kan sangat kusam.
Kemudian tidak halus, berarti ya memang tidak halus. Sangat pandai, tidak lama, mudah sekali, putih bersih, hitam legam juga itu sangat hitam. Kemudian panjang lebar. Jadi frasa adjektif itu kelompok kata yang menjelaskan atau menerangkan tentang kata benda. Nah, itu dia unsur bahasa yang ada dalam buku fiksi dan non-fiksi. Nah, ada lagi nih unsur yang tidak kalah menariknya, yaitu yang pertama, unsur kebermanfaatan. Jadi, kalian ketika membaca buku itu bukan berarti kalian hanya untuk hiburan ya. Selain hiburan, ada manfaat lainnya untuk mencari informasi yang sedang dibutuhkan. Nah, unsur kebermanfaatan ini contohnya adalah seorang petani yang mencari buku atau membaca buku tentang cara pengolahan lahan pertanian. Nah, berarti kan di situ unsur kebermanfaatannya dari informasi yang dibutuhkan petani tersebut tentang pertanian. Nah, itu biasanya buku non-fiksi berarti ya, kalau cara pengolahan lahan pertanian. Kalau unsur buku fiksinya adalah tadi, yang pertama unsur hiburan. Jadi ketika kita membaca buku novel atau cerpen, pasti niatnya ya mengisi kekosongan waktu dengan cara membaca. Nah, di situ kan dengan membaca kita bisa selain menambah wawasan juga bisa menghibur diri gitu, karena kita seakan-akan terbawa dalam cerita buku tersebut. Nah, daya tarik yang ada dalam buku fiksi itu kan beragam. Contohnya nih yang membuat daya tarik tersebut adalah unsur-unsurnya, unsur intrinsiknya. Kalau kalian belum paham unsur intrinsik, kalian bisa cari di video pembelajaran saya sebelum-sebelumnya ya. Nah, yang membuat daya tarik dari unsur intrinsik tersebut yaitu kalau tema berarti tema yang unik, itu bisa membuat daya tarik. Kemudian alurnya tegang atau jalan cerita ya, alur yang tegang bisa membuat daya tarik pembaca. Kemudian tokoh yang menawan. Nah, tokoh-tokoh yang menawan ini juga bisa menjadi daya tarik pembaca. Latar yang mengesankan, amanat yang menyentuh gitu, dan gaya bahasa yang mudah dipahami. Atau bisa juga rekomendasi dari teman tentang unsur-unsur tersebut. Buku ini seru banget loh karena alurnya tegang misalnya. Buku ini seru banget loh karena tokohnya baik gini gitu misalnya. Atau unsur yang tidak kalah penting adalah unsur pengarang atau penulisnya. Kalau kita sudah tahu penulis itu biasa membuat tulisan atau menulis buku-buku yang bagus dan berkualitas, otomatis ketika ada tulisan baru dari penulis tersebut kita langsung membeli buku dan membaca bukunya. Betul kan? Untuk lebih jelasnya perhatikan cuplikan teks berikut agar kalian lebih paham tentang daya tarik isi buku. Perhatikan cuplikan cerita berikut. Apakah cinta pantas dikenang? Apakah cinta dibangun demi memberikan rasa kehilangan? Pertanyaan itu mengganggu pikiranku, mengganggu perasaanku. Sepulang dari pemakaman seorang tetangga yang mati muda, aku lebih banyak berpikir ketimbang bicara. Iring-iringan pelayat lambat laun menyurut, satu persatu menghilang ke dalam gang rumah masing-masing, seakan-akan turut mencerai-beraikan jiwaku. Kesedihan mendalam pada keluarga yang ditinggalkan, tentu akibat mereka saling mencintai. Andai tak ada cinta di antara mereka. Bisa jadi pemakaman ini seperti pekerjaan sepele yang lain, seperti mengganti tabung dispenser, menyapu daun kering di halaman, atau menyobek kertas tagihan telepon yang kadaluarsa. Seandainya aku tidak mencintaimu, tidak akan terbit rindu sewaktu berpisah. Tak ingin menulis surat atau meneleponmu, tidak memberimu bunga saat ulang tahun,
tidak memandang matamu, menyentuh tanganmu, dan sesekali mencium. Cerpen Hari Terakhir Mencintaimu, karya Kurnia Effendi. Nah, dari cuplikan cerpen yang saya bacakan itu, daya tarik cuplikan ini tampak pada temanya, yakni tentang cinta. Nah, bagi orang yang sedang mengalami perasaan seperti itu, tema ini sangat menarik. Selain itu, cuplikan tersebut punya daya tarik dalam kata-katanya yang puitis. Misalnya pada kata-kata seandainya aku tidak mencintaimu, tidak akan terbit rindu sekatu berpisah. Nah, semoga kalian paham ya tentang daya tarik isi cerita. Nah, untuk latihan yang harus kalian kerjakan, teksnya saya tidak akan bacakan karena terlalu panjang, memakan durasi di video ini, dan kayaknya juga akan membuat kalian bad mood, mendingan baca sendiri aja gitu ya. Ada di halaman 251 sampai 254 buku pembelajaran bahasa Indonesia kelas 8 dari Kemendikbud. Nah, di situ judulnya Hukuman Manis Buat Arya. Ini adalah cerpen. Nah, tugasnya atau latihannya kalian cari daya tarik dari cerita tersebut, kemudian kalian catat dalam format berikut nih. Formatnya ada di halaman 250. Di situ ada tema, alur, penokohan. Jadi kalian cari tema yang membuat menarik cerita tersebut apa. Kemudian dari segi alur cerita tersebut menariknya apa, tokoh menariknya gimana. Itu aja tugasnya. Sekian dulu aja video pembelajaran kali ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, jangan lupa tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa untuk yang baru aja gabung, tekan tombol subscribe-nya, like dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum.